semuanya, alhamdulillah Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan nanti malam akan melaksanakan perjalanan dalam rangka kuliah kerja lapangan tahun 2024. Untuk KKL tahun 2024 ini akan bertempat di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang dan di Bali. Untuk program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir, KKL di Bali dilaksanakan di Pondok Pesantren Mambaul Ulum, Kabupaten Binjai, Provinsi Bali. Saya Sukmalia Larasati dan saya Fatimah Arifatul Khair. Di sini saya bersama teman-teman kelompok 4 juga akan berpartisipasi dalam KKL UAD kali ini. Jalan-jalan ke Desa Penari. Jangan lupa membeli takoyaki. Jangan skip video ini, ikuti terus perjalanan kami. Kuliah kerja lapangan adalah praktikum yang berupa kegiatan belajar yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menambah wawasan dan mendapatkan pengalaman nyata dari instansi Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Di bawah naungan bintang-bintang ilmu, sebuah lembaga yang berdiri tegak menorehkan sejarah 120 tahun. Tebu Ireng, daerah di mana para ulama dan pemimpin terlahir, menjadi poros ilmu dan kebijaksanaan. Di sini Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud sebagai pengasuh dan penerus warisan para ulama terdahulu dengan penuh cinta dan kesungguhan. Di bawah payung pembinaan Bapak Kiai Haji Lukman Hakim BA membawa para santri meniti jalan panjang menuju kedalaman ilmu. Ma'had Ali Tebu Ireng yang dipimpin oleh Bapak Roziki Ahmad dan Bapak Anang Firdaus MAG menjadi saksi transformasi jurusan di Ma'had Ali, yaitu dari jurusan usul fikih pada tahun 2006 beralih ke jurusan hadis dan ilmu hadis pada tahun 2016. Sebuah langkah untuk maju dan membawa tradisi agar terus hidup. Gus Dur dengan segala kontroversinya menjadi simbol ketekunan para santri dalam menuntut ilmu. Setelah berkunjung ke Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, kita melanjutkan perjalanan ke Bali bersama rombongan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah menaiki kapal untuk menyeberang pelabuhan Gilimanuk dan menikmati indahnya malam hari. Pura Ulun Danubratan, Bedugul, Bali. Ulun Danubratan adalah salah satu pura Hindu yang terletak di tepi Danau Bratan di kawasan wisata Bedugul, Desa Candi Kuning, Baturiti, Tabanan, Bali. Pura terapung di atas danau dengan jarak 56 km dari kota Denpasar. Pura Ulun Danu terletak di tepi barat Danau Bratan di Bedugul. Terletak di ketinggian 1239 meter di atas permukaan laut. Keunikan dan daya tarik objek wisata Ulun Danu. Dalam kompleks Pura Ulun Danu Bedugul terdapat 5 pura dan 1 buah stupa. Kelima pura tersebut memiliki nama penataran agung dalam Purwa, Lingga Peta, Taman Beci, dan Prajapati. Kelima pura ini meskipun berada di satu kompleks, ternyata memiliki fungsi masing-masing yang berkaitan dengan tradisi keagamaan masyarakat Hindu di Bali. Gerbang Tol Benoa. Jalan Tol Bali Mandara diresmikan dan beroperasi sejak tahun 2013 lalu dengan panjang 12,7 km. Pantai Moasti memiliki keunikan tersendiri, yakni dengan panorama pantainya yang mana di sana terdapat pasir putih yang masih alami dan anjungan yang menjorok ke tengah laut serta urugan bebatuan kapur sebagai pencegahan abrasi pasang surut air laut. Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana atau GWK, sebuah taman wisata budaya di bagian selatan Pulau Bali. Tarian tradisional Bali yang menampilkan gerakan tangan dan tubuh yang dinamis. Tarian ini sering menceritakan kisah epik seperti Ramayana.
Setelah berkunjung ke GWK, rombongan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah berkunjung ke Tanah Lot. Pura Tanah Lot terletak di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, tepatnya 13 km dari kota Tabanan dan 25 km dari kota Denpasar. Pura Tanah Lot terletak di atas sebuah pulau batu karang seluas 3 hektar di dekat pantai Braban. Ada sebuah bangunan utama yang digunakan untuk menyembah Dewa Baruna atau Bahtera Segara, yakni Dewa Kekuatan Laut. Tanjung Benoa adalah sebuah desa yang terkenal akan wisata baharinya. Tanjung Benoa juga merupakan salah satu kawasan wisata tirta dari 16 kawasan wisata tirta yang ada di Bali. Terdapat beberapa usaha water sport yang memiliki keunggulan masing-masing, meskipun atraksi yang ditampilkan hampir sama. Setelah berkunjung ke Tanjung Benoa, dilanjutkan ke Joger T-shirt, sebuah tempat wisata oleh-oleh khas Bali dengan pabrik kata-kata yang berlokasi di kawasan Jalan Raya Kuta. Pantai Kuta adalah sebuah tempat pariwisata yang terletak di Kecamatan Kuta, sebelah selatan kota Denpasar, Bali. Daerah ini merupakan sebuah tujuan wisata turis mancanegara dan telah menjadi objek wisata andalan Pulau Bali sejak awal tahun 1970-an. Pantai Kuta sering pula disebut sebagai Pantai Matahari Terbenam sebagai lawan dari Pantai Sanur. Krishna Oleh-oleh merupakan pusat oleh-oleh terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara dengan berbagai penjualan seperti kaos oblong dan sendal khas Bali. Pada tanggal 30 Mei 2024 pukul 7.30, rombongan Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir telah check out dari Hotel Ibis Denpasar menuju ke Pondok Pesantren Mambaul Ulum Jembrana, Bali. Pondok Pesantren Mambaul Ulum Jembrana, Bali. Di tanah Seribu Pura berdiri tegak Pondok Pesantren Mambaul Ulum yang terletak di daerah Jembrana, Bali. Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad bin Dahlan yang masih memiliki keturunan dengan Mbah Soleh Darat Semarang, membawa cahaya dari leluhur Pacitan dan Brawijaya V. Dalam usia 23 tahun, beliau diutus ke Bali untuk mendirikan madrasah di depan masjid dan mengukir sejarah pendidikan Islam di tanah para dewa. Penerus warisan ilmu Mbah Ahmad yang merupakan ketua yayasan sampai sekarang adalah Kiai Haji Fatur Rahim Ahmad. Beliau merupakan putra pendiri pondok dan alumni UIN Ahmad Siddiq Jember. Di bawah pimpinan Kiai Haji Muhammad Zakihar, alumni Tambak Beras, pondok ini menjaga tradisi ilmu dan amal. Ada sebuah yang menjadi kenangan penuh hikmah yang datang dari Mbah Wahab. Saat beliau bangun pada jam 2 malam sambil merokok, beliau mencatat para santrinya yang melaksanakan sholat tahajud. Mambaul Ulum merupakan pondok pesantren tertua yang ada di Bali. Kini menerima penghargaan dari MUI serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu Al-Quran. Bangunan mulai dibangun pada tahun 80-an dan adanya pondok ini terus berkembang sampai sekarang. Setelah berhari-hari di Bali, kami bersama rombongan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah kembali menuju Pekalongan melewati Pelabuhan Gilimanuk. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video kami.